Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Syailendra Pramuditya, dosen pengajar Fisika Dasar TPB. Perkenalkan kami dari Regu 4, kelas 25 Fisika Dasar 2A. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian atau Research Based Learning dengan judul pengukuran diameter serat alami menggunakan metode difraksi yang sudah kami laksanakan sebagai penilaian mata kuliah Fisika Dasar 2A tahun ajaran 2023. Regu 4 terdiri dari 8 orang yang anggotanya tertera sebagai di layar. Materi yang akan kita sampaikan kali ini terdapat 6 poin, yaitu tujuan dan teori dasar, metode percobaan, perhitungan, analisis, kesimpulan, dan video dokumentasi. Yang pertama, tujuan dan teori dasar. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan diameter dari sebuah serat alami dengan menggunakan metode pengukuran optik difraksi, serta merancang dan menyusun alat eksperimen pada difraksi dan menganalisis diameter serat alaminya. Selanjutnya, ada cahaya. Cahaya sendiri ini merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki spektrum terbatas, dan pada spektrum tertentu, gelombang ini dapat terlihat dan biasa disebut sebagai cahaya. Pada mata normal manusia dapat terlihat pada panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer yang biasa dikenal dengan cahaya tampak atau Meiji Kuhibiniu. Sifat dari cahaya sendiri ini memiliki 4 sifat, yaitu refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Untuk difraksi, pada percobaan ini kita memakai 3 persamaan yang dapat dilihat pada layar. Oke, untuk metode percobaan, yang pertama, alat dan bahan. Kita menggunakan laser. Laser ini berwarna merah dengan panjang gelombang 632 nanometer. Yang kedua itu kita butuh kardus sebagai bahan utama rangkaiannya. Dan bahan yang akan kita uji itu isi pensil yang berdiameter 0,5 mm. Dan bahan alaminya kita pakai 3, itu serat kelapa, serat daun pisang, dan serat jagung. Berikutnya masuk ke dalam bagian desain. Kami mendesain rangkaian ini dari 2 bagian kanan dan kiri, yang mana bagian kiri dijadikan dudukan untuk laser agar tidak terkena oleh gaya eksternal yang akan mempengaruhi panjang gelombang cahaya, dan di sebelah kanan itu ada frame atau juga plat yang akan menjadi tempat berdirinya serat pada sebuah celah 3 x 5 cm. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Prosedur diawali dengan menempelkan kertas HVS pada dinding untuk melihat pola difraksi. Selanjutnya serat alami ditempel pada celah secara vertikal, kemudian dilanjut dengan pemasangan laser, serat alami, dan layar secara horizontal dengan variasi jarak tertentu. Pola difraksi pada layar kertas akan terbentuk saat laser mengenai serat. Pola difraksi yang terlihat lalu digambar dengan menandai terang pusat dan pola terang dan gelap. Data yang didapat adalah hasil ukur dari tengah pola terang pusat ke tengah pola gelap 1 hingga pola gelap ke N. Lalu selanjutnya diameter serat dihitung berdasarkan persamaan D sama dengan N kali lambda kali L per Y. Untuk perhitungan data, rumus yang digunakan dalam praktik ini yaitu D sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, untuk pensil mekanik, data teoritis yang diperoleh yaitu 0,5 mm, sedangkan diameter rata-rata yang didapat yaitu 0,504. Untuk perhitungan sin theta, itu bisa dicari menggunakan rumus Y per L, yaitu Y itu jarak dari pusat terang pusat hingga ke gelap ke N. Nah, N yang kita ambil yaitu order keempat, karena itu akan mempermudah kita untuk menghitung jarak dari terang pusat hingga ke gelap keempat. Untuk perhitungan jarak sendiri, itu kita menggunakan rumus
mutlak data terukur dikurang dengan data teoritis per data teoritis kali 100%. Nah, pada prinsip mekanik didapat galat 0,8%, sedangkan untuk serat jagung, data teoritis yang kita peroleh dalam lab itu sebesar 0,526 mm dengan rata-rata diameter 0,471767, galat yang diperoleh 10,31%, dan sabut kelapa, data teoritis yang kita peroleh dalam lab yaitu 0,564 mm, dan rata-rata data yang terukur yaitu 0,517509, galat yang diperoleh 8,20%, dan serat daun pisang, data teoritis yang kita dapat dalam lab yaitu 0,508 mm, sedangkan rata-ratanya yaitu 0,46216, galatnya 9,02%. Nah, berikut contoh perhitungan pada pensil mekanik. Nah, tujuan kita untuk memvariasikan jaraknya yaitu untuk memperoleh hasil yang pasti gitu. Jadi supaya kita ada validasi bahwa jarak yang divariasikan itu akan memperoleh hasil yang kurang lebih sama. Selanjutnya adalah bagian analisis. Pada percobaan kali ini, kami menganalisis bahwa berdasarkan hasil perhitungan pengolahan data, galat yang didapatkan sebagai hasil perbandingan antara data percobaan dengan data teoritis berkisar antara 0,8% hingga 10,31% dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, galat dari pensil mekanik adalah 0,8%, galat dari serat jagung 10,31%, galat dari sabut kelapa yaitu 8,24%, serta galat serat daun pisang yaitu 9,02%. Adanya galat atau error ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya cahaya eksternal yang masuk ketika percobaan dilakukan, ketidaktelitian dalam penggambaran pola difraksi pada layar kertas, dan ketidaktelitian dalam pengukuran jarak dari terang pusat ke gelap N. Selain itu, masuknya beberapa gaya eksternal yang tidak diinginkan dan kesalahan-kesalahan manusia lainnya juga dapat mempengaruhi data hasil percobaan yang dilakukan. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan pengukuran diameter serat dengan menggunakan konsep dan kesamaan difraksi, didapat hasil berupa data rata-rata diameter serat dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, serat jagung dengan diameter 0,472 mm. Yang kedua, serat daun pisang dengan diameter 0,462 mm. Yang ketiga, sabut kelapa dengan diameter 0,518 mm. Selain itu, juga didapat diameter pembanding, yakni isi pensil mekanik 0,5 mm dengan hasil pengukuran yang didapat dari percobaan adalah 0,504 mm. Salahnya cuma tunggal ya. Frame itunya buat celah. Mana? Kardus. Ini semua alat bahannya nggak difoto secara barengan. Kau bahannya apa aja? Bahannya apa aja? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.